Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik menarik nih dari buku Zone to Win, karya Jeffrey Amor. Anda pasti pernah dengar dilema ini kan? Perusahaan besar, sukses, pengen inovasi baru, mau nangkap gelombang besar berikutnya. Tapi di saat yang sama kan harus jaga mesin uang yang udah jalan. Nah, gimana caranya tuh? Ini beneran krisis prioritas yang bikin pusing banyak pemimpin kayaknya. Coba bayangin aja Anda di posisi itu. Harus kejar target pendapatan kuartal ini, tapi juga harus bangun bisnis masa depan yang mungkin baru kelihatan hasilnya nanti, bertahun-tahun lagi. Sulit banget kan nyeimbanginnya? Nah, si Moore ini nawarin kerangka kerja namanya zone management. Katanya sih, ini cara buat ngatur ulang fokus perusahaan biar bisa tetap kompetitif dan menang gitu. Yuk, kita bedah bareng kerangka ini. Betul sekali, yang menurut saya paling tajam dari analisis Moore itu, dia nunjukin akar masalahnya di mana. Jadi, perusahaan mapan itu seringnya malah jadi korban suksesnya sendiri di masa lalu. Kayak terjebak inersia gitu. Mereka punya aset hebat padahal, merek kuat, jaringan distribusi global, duit banyak, tapi justru pas ada gebrakan baru atau diserang pesaing lincah, malah bingung gimana ngarahin sumber daya gitu. Akibatnya gitu, nyoba nyerang sambil bertahan pakai sumber daya yang sama. Hasilnya seringkali kurang maksimal di dua-duanya. Oke. Itu ngejelasin kenapa Moore nyatet ada 56 perusahaan teknologi besar yang gagal nangkap gelombang inovasi berikutnya. Itu angka gede banget loh. Salah satu sebabnya katanya, yaitu nyoba ngerjain terlalu banyak hal sekaligus. Sumber dayanya dibagi rata kemana-mana. Istilahnya apa tuh? Peanut buttering ya? Iya, peanut buttering, jadi tipis-tipis di mana-mana. Bukannya fokus ke satu pertaruhan besar yang strategis gitu kan, kayak Steve Jobs di Apple dulu lah, dia kan ngeluarin terobosannya satu-satu, tapi fokus banget. Tepat. Dan krisis prioritas ini, katanya Moore, paling parah tuh kerasa di area go to market. Maksudnya pas mau jual produk baru ke pasar. Kenapa? Ya karena jual inovasi yang bener-bener baru itu, prosesnya beda banget. Jauh lebih nggak efisien dibanding jual produk yang udah dikenal pelanggan. Butuh tim khusus, pendekatan beda, dan ini, sering banget bikin konflik internal. Apalagi sama tim sales yang biasa kejar target kuartalan kan? Iya, kebayang. Nah, di sisi lain, pas diserang disrupsi, naluri pertamanya kan pasti bertahan mati-matian di modal bisnis lama. Padahal mungkin udah telat. Moore bahkan bilang gini, nyoba mendisrupsi diri sendiri di bisnis inti itu ide buruk. Justru bisa ngancurin aset paling berharga, kayak pelanggan setia, sama mitra yang udah dibangun susah payah. Oke, jadi kalau nyerang sambil bertahan itu susah, terus mendisrupsi diri sendiri juga bahaya, nah terus solusinya apa dong? Di sini zone management masuk ya. Analoginya lucu juga ya, kayak ngelatih tim bola anak-anak. Jangan semua lari ngejar bola, tapi main di posisi masing-masing. Persis. Jadi Moore bagi aktivitas perusahaan jadi 4 zona. Masing-masing punya misi, aturan main, sama ukuran sukses yang beda-beda. Tujuannya buat ngatasin konflik prioritas tadi. Oke, 4 zona. Apa aja tuh? Coba kita lihat satu-satu. Pertama, performance zone atau zona kinerja. Ini fokusnya ke bisnis yang udah mapan, yang horizon 1 lah istilahnya. Targetnya kinerja sekarang. Tujuannya jelas, hasilin duit, pendapatan, keuntungan sesuai target tahunan. Ini mesin uang utamanya perusahaan. Oke, jadi ini area yang paling dikenal lah ya sama orang-orang di perusahaan. Mesin utama yang harus jalan terus. Benar. Kedua, productivity zone atau zona produktivitas. Ini juga fokusnya Horizon 1, tapi perannya lebih ke pendukung. Isinya fungsi-fungsi kayak IT, HR, keuangan, operasional. Tugasnya bikin zona kinerja tadi jalan lebih efisien, lebih efektif. Ini bisa dibilang mesin labanya, karena fokusnya optimasi biaya sama proses. Jadi pendukung efisiensi ya. Oke, terus yang ketiga. Ketiga, incubation zone, zona inkubasi. Nah ini nih tempat lahirnya inovasi buat masa depan, yang Horizon 3, jauh ke depan. Tujuannya eksplorasi, bikin opsi bisnis baru yang radikal, kayak model ventura internal gitulah. Nggak semua ide di sini bakal jadi dan emang nggak diharapkan gitu. Tapi disinilah benih gelombang berikutnya itu ditanam, diuji coba skala kecil. Wah, Horizon 3 bener-bener buat masa depan ya? Lalu zona terakhir nih, zona transformasi. Kayaknya ini penting banget ya kedengerannya. Iya, yang keempat, transformation zone, zona transformasi. Ini yang paling krusial, paling sulit,
dan sifatnya sementara, temporer. Fokusnya Horizon 2, jembatan antara sekarang dan masa depan. Di zona inilah SATU, inovasi paling oke dari zona inkubasi tadi, dipilih terus diskalain jadi bisnis besar berikutnya. Atau bisa juga ini tempat perusahaan ngerombak total model operasinya buat bertahan dari serangan disrupsi. Zona ini butuh fokus penuh, pimpinan langsung dari CEO, dan ya, pengorbanan sumber daya dari zona lain. Ini pertaruhan gede banget. Wow, jadi ini momen pertaruhan besarnya perusahaan ya? Dan kerangka ini kan bukan cuma teori di atas kertas ya. Saya baca ini diuji beneran kan, di Salesforce pas mereka nyerang pasar cloud, terus di Microsoft pas mereka harus bertahan dari ancaman cloud ke bisnis software lama mereka. Jadi bisa buat nyerang atau bertahan ya. Betul-betul, udah terbukti di lapangan. Intinya, ya misahin tugas biar nggak saling ganggu, tapi tetap terkoordinasi buat tujuan besar. Tapi pasti nggak gampang ya terapinnya. Ya jelas nggak gampang, ada kesalahan umum yang sering terjadi nih harus dihindari. Misalnya terlalu fokus sama zona kinerja, ngejar target terus, sampai lupa sama transformasi jangka panjang. Ini jebakan paling umum. Oke, terlalu fokus ke sekarang ya? Iya, atau sebaliknya, nganggap zona inkubasi itu solusi instan, tapi nggak ada proses seleksi sama skala yang benar di zona transformasi. Ada juga yang zona produktivitasnya dibiarin gitu aja, nggak inovatif, padahal efisiensi kan penting juga. Dan yang paling fatal, gagal milih satu prioritas utama buat zona transformasi. Terus nggak bener-bener ngasih sumber daya buat jalanin itu. Kalau nggak ada pilihan sulit dan komitmen penuh, ya transformasinya nggak bakal kejadian. Oke, jadi jelas ada tantangan besar ya. Nah, dengan pemahaman ini semua, apa artinya nih buat Anda yang lagi dengerin? Zone to Win ini intinya kayak ngasih peta jalan gitu ya buat perusahaan mapan. Bukan cuma biar selamat di era disrupsi, tapi biar bisa terus tumbuh. Kuncinya, ya berani ngakuin kalau ada prioritas yang emang bentrok. Terus, ngelolanya secara sadar, terstruktur, pakai 4 zona ini. Iya, ini lebih dari sekedar teori manajemen sih. Ini kayak playbook praktis banget. Gimana alokasiin sumber daya yang terbatas, gimana nyelarasin metrik yang beda-beda tiap zona, dan yang paling penting, gimana bikin pilihan strategis yang susah soal masa depan perusahaan mau dibawa kemana. Intinya, soal fokus sama disiplin eksekusi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda coba terapin konsep zona ini? Mungkin nggak formal-formal banget, tapi sebagai cara mikir aja. Gimana Anda atau tim Anda prioritasin tugas dan proyek, apalagi pas lagi ada perubahan gede atau tantangan baru yang butuh fokus beda dari biasanya. Kira-kira apa ya yang bakal berubah dari cara Anda kerja? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut? Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.